Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memulai pembahasan sebuah buku yang berjudul 25 Kaidah Tauhid. Ibu-ibu sudah dapat buku semua? Bapak-bapak belum kayaknya ya? Dan di kesempatan ini kita akan masuk pembahasan makna dan pembagian tauhid, kemudian makna dan pembagian syirik. Ini yang akan kita bahas di kesempatan ini. Pertama, pembahasan tentang makna dan pembagian tauhid. Secara bahasa, tauhid itu berasal dari kata wahhada yuwahhidu tauhidan, ay ja'ala syai' wahidan. Artinya mengesakan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Makanya bapak-bapak yang istrinya satu, berarti dia mentauhidkan istrinya. Tapi ini secara bahasa saja. Secara bahasa. Sedangkan secara syariat, maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam kekhususannya. Artinya kita yakini Allah Esa, tidak ada sekutu baginya dalam hal-hal yang khusus baginya. Yang khusus bagi Allah itu apa? Ada 3. Minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al asma' was sifat. Inilah 3 kekhususan milik Allah. Kita harus meyakini Allah Esa dalam 3 hal ini. Oleh karena itu, ulama membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama disebut tauhid rububiyah. Rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah artinya meyakini hanya Allah Rabb kita, yaitu kita esahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan segala sesuatu. Karena Rabb itu artinya yang mencipta, menguasai, dan mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu artinya seluruh makhluk. Dan selain Allah adalah makhluknya. Dan semua perbuatan Allah kembali kepada 3 hal ini: mencipta, menguasai, dan mengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala
yang menciptakan rezeki, yang menguasainya dan mengaturnya. Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian, yang menguasainya dan mengaturnya. Allahu azza wa jalla yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan bagi hamba, yang menguasainya dan mengaturnya. Jadi semua perbuatan Allah kembali kepada tiga hal ini. Namun boleh juga kalau kita mau merinci, kita mengatakan misalkan tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, mengurus seluruh makhluknya. Bisa juga, tapi kepanjangan. Maka ini definisi yang lebih ringkas dan mencakup semua perbuatan Allah. Bahkan sebagian ulama juga mendefinisikan tauhid rububiyah dengan definisi yang lebih ringkas, yaitu ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya dalam semua perbuatan Allah tersebut kita yakini Allah esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersaing dengannya. Hanya Dia yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Inilah makna Allah sebagai Rabb. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh makhluk. Al-Alamin asal maknanya dari kata alam yang artinya tanda. Kenapa makhluk disebut tanda? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya Sang Pencipta. Jadi makna al-alamin di sini adalah seluruh makhluk. Dan barangkali kurang tepat kalau kita terjemahkan alam semesta. Rabbil alamin artinya Rabb alam semesta. Karena yang tergambar di benak kita biasanya kalau disebut alam semesta berarti alam sekitar kita atau alam ini. Tapi maksudnya di sini adalah seluruh makhluk. Alam semesta maupun isinya, semuanya. Jadi jemaah sekalian, yang berwujud itu hanya ada dua. Hanya ada dua zat, tidak ada zat yang lain. Hanya ada dua. Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua makhluk ciptaannya. Semua selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Tidak ada lagi zat yang ketiga. Ini yang dimaksud mentauhidkan Allah dalam rububiyah, yaitu kita imani hanya Dia Rabb, tidak ada yang lain. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Untuk merealisasikan tauhid uluhiyah memiliki dua sisi. Yang pertama dengan hati, yaitu kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan semua yang disembah selain Dia salah. Perhatikan, keyakinan kita mesti mengandung dua sisi keyakinan, membenarkan dan menyalahkan. Pertama, membenarkan hanya Allah yang berhak disembah. Yang kedua, menyalahkan semua yang disembah selain Allah.
Ini pertama, merealisasikan tauhid uluhiyah dengan hati. Yang kedua, dengan seluruh amalan kita, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota tubuh. Maksudnya adalah semua ibadah kita persembahkan untuk Allah semata, tidak satu pun kita berikan kepada selainnya. Ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Kita yakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia salah. Lalu kita murnikan semua ibadah kita hanya untuknya. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang membatalkan tauhid uluhiyah juga dua. Yang pertama, membenarkan penuhanan atau penyembahan kepada selain Allah. Yang kedua, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Biarpun dia yakin hanya Allah yang berhak disembah, tapi dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka tauhidnya batal. Atau sebaliknya, dia menyembah hanya kepada Allah, tapi di hatinya dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka tauhidnya batal. InsyaAllah ta'ala perincian masalah ini akan kita terangkan lagi pada pembahasan kaidah-kaidah tauhid. Dalil tauhid uluhiyah sangat banyak, diantaranya surat At-Taubah ayat ke-31. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Maknanya adalah ifradullah ta'ala bima lahu minal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah kita meyakini Allah yang esa, atau hanya Dia saja pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia yang terkandung di dalam nama-namanya tersebut, maupun yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita meyakini hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia yang terkandung di dalam nama-namanya tersebut, atau yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalilnya, surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-namanya tersebut. Jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah menegaskan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah. Dan setiap nama Allah mengandung sifat. Maka kita harus meyakini hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah bersama sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Dan di sini ada faedah penting. Ayat ini mengingatkan kita pentingnya mempelajari al-asmaul husna. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita berdoa dengannya. Gimana caranya kita berdoa?
dengan Asmaul Husna? Ada dua cara. Yang pertama, doa ibadah. Karena doa itu ada dua macam. Doa ibadah dan doa permintaan. Jadi jemaah sekalian, lafaz doa di dalam Al-Quran dan hadis itu mencakup dua makna. Doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah maksudnya apa? Seluruh amal ibadah kita. Pada hakikatnya itu adalah doa. Karena kita melakukannya demi mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita memintanya dengan cara berbuat. Lalu gimana caranya? Doa ibadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah dengan mengamalkan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Konsekuensinya apa? Setiap kita mau berbicara, kita hadirkan dalam hati, Allah sedang mendengarkan. Sehingga kita tidak mengatakan sesuatu yang Allah murkai. Maka kita pun sedang beribadah. Bahkan kita diam saja, sudah ibadah. Kalau kita nggak punya kata-kata yang bermanfaat, maka kita memilih diam. Kenapa? Kita yakin Allah sedang mendengarkan, maka lebih baik kita diam. Maka kita sedang beribadah dengan nama Allah As-Sami' dan sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh lain, nama Allah Al-Basir yang maha melihat. Apapun yang kita lakukan, kita hadirkan dalam hati kita, Allah sedang menyaksikan. Contoh saat kita buka gadget kita, terutama saat kita bersendirian, buka medsos, kemudian lewat video drakor, drama Korea. Sebelum kita pencet video itu, hadirkan dalam hati, ini Allah sedang lihat. Maka kita pun membatalkan untuk menonton video itu. Karena itu maksiat. Sama juga di televisi. Sebelum kita nonton, sebelum kita pencet televisi, kita hadirkan dalam hati, ini Allah sedang lihat. Enggak pantas kita melakukan perbuatan yang Dia murkai. Maka kita pun meninggalkannya. Berarti kita sedang beribadah dengan nama Allah Al-Basir. Demikian seterusnya. Jadi bayangkan, kalau 99 nama Allah itu kita terapkan ini, kita amalkan konsekuensinya, maka inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ihsa' padanya, maka dia pasti masuk surga. Melakukan ihsa' itu bukan berarti hanya menghafal saja, tidak. Yang paling penting adalah mengamalkan konsekuensinya. Cuma dihafalkan saja, tapi nggak diamalkan konsekuensinya, nggak ada gunanya. Baik, ini makna yang pertama. Yang dimaksud berdoa dengan nama Allah adalah doa ibadah. Amalkan konsekuensi dari nama-namanya tersebut. Yang kedua, doa permintaan. Gimana caranya mengamalkan doa permintaan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Lihat, Nabi SAW bertawassul dengan dua nama Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dan satu sifat Allah, yaitu sifat rahmat.
Gimana caranya bertawasul dengan nama Allah? Kita tambahkan huruf untuk memanggil, yaitu ya dan alif di depan. Kemudian kita hilangkan alif lamnya pada nama Allah tersebut. Kemudian kita baca tanpa tanwin. Jadinya ya hayyu. Jangan kita baca ya al-hayyu. Jangan pula kita baca ya hayyun, tapi ya hayyu. Contoh lain, nama Allah Ar-Razzaqu. Maka kita tambahkan ya dan alif di depan, kemudian kita hilangkan alif lamnya, lalu kita baca tanpa tanwin, menjadi ya Razzaqu. Jadi jangan lagi dibaca ya Ar-Razzaq. Jangan pula dibaca ya Razzaqun, tapi ya Razzaqu. Dan kata para ulama, hendaklah permintaan kita, nama-nama Allah disesuaikan dengan apa yang kita minta. Kalau minta rezeki, ya sebut nama Allah ya Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Kalau minta ampunan dan rahmat, ya sebut nama Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, dan seterusnya. Kemudian bertawasul dengan sifat Allah, tambahkan huruf ba di depan. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Artinya dengan sifat rahmatmu. Contoh lain, Nabi SAW pernah membaca, A'udzu biwajhikal karim. Aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Wajah adalah sifat Allah. Beliau tambahkan huruf ba di depan. Jadi ini cara bertawasul, berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat surat Al-A'raf ayat 180. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, ini ayat yang agung membimbing kita. Kalau kita mengetahui ada orang yang sesat dalam nama dan sifat Allah, maka kata Allah, tinggalkan dia. Artinya, jangan kita mendekat kepadanya, jangan berkawan dekat dengan dia, apalagi dijadikan sebagai guru. Berkawan dekat saja nggak boleh, dilarang. Allah suruh kita meninggalkannya, apalagi menjadikan dia sebagai guru. Contoh, orang yang menyimpang di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia meyakini satu nama Allah, tapi tidak meyakini sifat yang terkandung di dalamnya. Seperti nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ali, yang maha tinggi, atau Al-A'la, yang maha tinggi. Tapi dia tidak meyakini Allah di atas segala sesuatu. Kalau maha tinggi berarti Allah di atas segala sesuatu. Tapi dia mengatakan Allah di mana-mana. Sebagian lagi mengatakan Allah tidak di mana-mana. Ini dua akidah yang bid'ah, yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula diyakini oleh para sahabat. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Yang dikatakan di dalam Al-Quran dan Hadis, Allah itu di atas segala sesuatu. Dan makhluk yang paling tinggi posisinya adalah arsy. Maka Allah di atas arsy. Tapi mereka menolak untuk meyakini Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu. Padahal mereka percaya Allah memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la. Ini contoh orang yang menyimpang di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, 3 kaidah terakhir dalam buku ini berbicara tentang Al-Asma' wa Sifat, akan kita bahas lebih detail. Dalil yang kedua,
tentang tauhidul asma wa sifat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu Allah sah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul asma was sifat. Jemaah sekalian, sebagian orang yang tidak memahami dengan baik, mereka menolak pembagian tauhid menjadi 3. Kata mereka ini termasuk bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan tauhid itu ada 3. Nggak ada lafaz yang mengatakan at-tauhid yang qasimu ila thalathati aqsam, atau hadis yang menyatakan seperti itu. Tauhid terbagi menjadi 3, tidak ada. Maka mereka pun berkesimpulan, kalau begitu kalian berbuat bid'ah. Lalu untuk menjelek-jelekan dan membuat manusia lari, mereka buat lagi penamaan-penamaan yang menurut mereka buruk. Kata mereka, ini akidah Wahabi, akidah yang bid'ah, karena tidak ada satu ayat atau satu hadis pun yang menunjukkannya. Maka jemaah sekalian, bagaimana kita menjawabnya? Jawaban yang pertama, dalil tentang 3 macam tauhid itu sangat banyak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah. Seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Silahkan sebutkan ayat apapun, hadis apapun yang berbicara tentang Allah. Hanya ada 3 kemungkinan. Apakah sedang berbicara tentang perbuatan Allah? Allah yang mencipta, menguasai seluruh makhluknya dan mengatur seluruh makhluknya. Ataukah berbicara tentang kewajiban kita menyembah hanya kepadanya dan larangan beribadah kepada selainnya? Ataukah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya? Nggak ada yang lain. Semua ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Jadi dalilnya adalah semua ayat dan hadis. Oleh karena itu, ulama menetapkan 3 macam tauhid itu berdasarkan tatabbu al-adillah wastiqra'un nusus, pengumpulan dan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jemaah sekalian, di dalam syariat hal semacam ini sangat banyak. Contoh lain, ulama juga membagi hukum menjadi 6. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Adakah satu ayat atau hadis yang mengatakan al-ahkam sittah, hukum itu ada 6? Tidak ada. Lalu dari mana ulama membagi hukum menjadi 6? Dari apa tadi? Tatabbu al-adillah wastiqra'un nusus, pengumpulan dan penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Datangkan saja satu ayat atau satu hadis yang berbicara tentang hukum, maka dia tidak akan keluar dari 6 hukum ini. Kalau nggak wajib sunnah, kalau nggak halal haram, kalau nggak makruh mubah. Jadi itu bukan mengada-ada. Itu penelitian secara menyeluruh.
Maka kalau 3 macam tauhid disebut bid'ah, berarti pembagian hukum juga disebut bid'ah. Jawaban yang ketiga, mereka juga menyamakan pembagian tauhid menjadi 3 dengan trinitas dalam Nasrani. Maka kita katakan, justru dengan mengamalkan 3 macam tauhid, kita selamat dari trinitas. Enggak mungkin kita selamat dari trinitas tanpa mengamalkan 3 macam tauhid. Pertama, meyakini hanya Allah Rabb kita. Ini tauhid rububiyah. Kita yakin hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Tapi dalam trinitas, di samping yakin kepada Allah, yakin juga kepada Yesus dan Bunda Maria. Ini bertentangan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Tapi dalam trinitas, Yesus dan Bunda Maria juga berhak disembah. Maka dengan tauhid uluhiyah kita selamat dari penyembahan kepada siapapun atau apapun selain Allah. Yang ketiga, kita meyakini tauhidul asma wa sifat. Hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah. Hanya Allah pula yang berhak menetapkan nama untuk dirinya. Tapi umat Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Dengan nama yang hanya pantas disebut kepada makhluk. Dengan mentauhidkan Allah dengan dalam asma wa sifat, kita selamat dari perbuatan ini. Mereka juga mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Dengan tauhidul asma wa sifat, kita yakini Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi, dengan mengamalkan 3 macam tauhid inilah kita bisa selamat dari trinitas. Tapi subhanallah, orang-orang yang tidak paham tersebut, malah mereka menyamakan 3 macam tauhid dengan trinitas. Cuma kalau kita perhatikan, kalau antum lihat di medsos misalkan, yang berkata seperti itu biasanya bukan kiainya, bukan ustadznya, tapi orang bodohnya. Kalau kiainya, ustadznya, dia nggak berani ngomong seperti itu. Karena dia tahu hakikat apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Dan terdapat beberapa dalil yang terkandung padanya 3 macam tauhid sekaligus. Di antaranya, surat Maryam ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb-nya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Meyakini hanya Allah Rabb seluruh makhluk. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya saja dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Maka tidak boleh kita menyembah kepada selainnya. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini pernyataan tapi maksudnya pengingkaran. Bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ini tauhidul asma wa sifat. Jadi Allah kumpulkan 3 macam tauhid dalam satu ayat. Kemudian untuk meyakinkan permasalahan ini, di sini kita nukilkan dari para ulama terdahulu bahwa tauhid terbagi 3. Karena di antara tuduhan mereka bahwa yang pertama mencetuskan tauhid terbagi 3 itu Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadilah namanya akidah Wahabi menurut mereka. Dan Ibnu Taimiyah adalah ulama dari abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ulama di abad ke-12 Hijriah. Maka berikut ini kita nukil
ucapan para ulama terdahulu dari abad kedua Hijriah, yaitu Imam Abu Hanifah dan dua murid beliau, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahumullahu ta'ala. Akidah mereka dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama dari abad keempat Hijriah, dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, naqulu fi tauhidillahi ta'ala mu'taqidina bi taufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, sampai di sini jamaah sekalian, ini mencakup 3 macam tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Kemudian beliau merinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini tauhidul asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Ini tauhid rububiyah. Allah Maha Kuasa, maka tidak ada yang bisa melemahkannya. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Maka ini tauhid uluhiyah. Kemudian Imam Ibn Battah Al-Ukbari, ulama dari abad keempat Hijriah, beliau berkata, anna aslal iman billahi alladhi yajibu alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi thalathatu asya'. Bahwasanya pokok keimanan kepada Allah yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbaniyah jamaah sekalian adalah bahasa lain daripada rububiyah. Asal katanya sama, yaitu dari nama Allah Ar-Rabb. Ini yang pertama. Rabbaniyah Allah atau rububiyah Allah, kita yakini. Liyakuna bidzalika mubayinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'an. Agar dengan itu seorang hamba berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Meyakini adanya pencipta adalah tauhid rububiyah. Ini yang pertama. Watsani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah. Wahdaniyah yang beliau maksudkan di sini sama artinya dengan uluhiyah, yaitu hanya Allah yang berhak disembah. Liyakuna mubayyinan bidzalika madzahiba ahli syirki alladzina aqarru bis-sani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinannya berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya pencipta namun menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Jadi orang yang berbuat syirik di masa Nabi SAW, mereka yakin Allah itu pencipta, tapi mereka menyembah kepada selainnya. Berarti mereka meyakini rububiyah Allah, tapi berbuat syirik dalam uluhiyah. Dan ini insya Allah permasalahan tauhid orang musyrik dahulu, dan perbedaannya dengan kita ada pembahasannya dalam kaidah-kaidah. Jadi ini tauhid uluhiyah. Watsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bisifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya kepadanya. Berarti ini tauhidul asma wa sifat. Kita meyakini hanya Allah pemilik sifat-sifat yang mulia, tidak ada yang serupa dengannya. Minal ilmi wal qudrah wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bihi nafsah fi kitabihi. Apakah sifat ilmu, qudrah, kemampuan, hikmah, dan semua yang dia sifatkan untuk dirinya dalam kitabnya. Maka ini adalah tauhidul asma was sifat. Ini diantara nukilan dari para ulama terdahulu. Kalau kita kumpulkan lagi, sangat banyak nukilan-nukilan pembagian tauhid dari para ulama terdahulu, sehingga kesimpulannya
Ini bukan bid'ah, melainkan hakikat yang terdapat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang kedua, ini pembahasan terakhir kita di kesempatan ini, makna dan pembagian syirik. Secara bahasa, syirik itu adalah muqaranatun wa khilafun firadin, membandingkan dan menyelisihi yang esa. Sedangkan secara istilah, maka syirik terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar artinya taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi, menyamakan selain Allah dengan Allah, dan selain Allah seluruhnya adalah makhluk. Berarti maknanya menyamakan makhluk dengan Allah dalam kekhususannya. Berarti makna syirik lawan daripada tauhid. Karena tauhid mengesahkan Allah dalam kekhususannya, maka syirik menduakan Allah dalam kekhususannya. Minar rububiyati wal uluhiyati wal asma' was sifat, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' was sifat. Oleh karena itu, sebagaimana tauhid terdapat dalam tiga hal ini, begitu pula syirik. Contoh, syirik dalam rububiyah, kalau seseorang meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada yang membantu Allah dalam mencipta, atau ada pemberi rezeki selain Allah, atau ada yang maha kuasa selain Allah, maka ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyah dalam dua hal tadi. Pertama, membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua, mempersembahkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Jadi syirik di sini sangat banyak, yaitu sebanyak yang disembah selain Allah dan sebanyak amal ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Apakah itu sholat, atau berdoa, atau bernazar, atau menyembelih? Ini adalah ibadah. Satu saja ibadah ini dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam al-asma' wa sifat, seperti yang kita contohkan tadi, syiriknya umat Nasrani dalam nama Allah. Mereka namakan Allah dengan Bapa, nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk. Kemudian syirik mereka dalam sifat Allah, mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Atau sebaliknya, orang yang mensifatkan makhluk dengan sifat Allah, contoh mengetahui perkara gaib. Kalau kita percaya ada makhluk tahu perkara gaib, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dalam sifatnya. Jadi, sama dengan tauhid, syirik juga terdapat dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Di antara dalil tentang makna syirik ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 98. Tentang ucapan orang-orang musyrik di hari kiamat kelak. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka orang-orang musyrik berkata kepada sembahan-sembahan mereka di dalam neraka, dalam keadaan mereka bertengkar di neraka. Kenapa mereka bertengkar? Karena mereka saling menyalahkan. Yang menyembah juga minta pertanggungjawaban yang disembah, tapi yang disembah berlepas diri dari mereka. Maka mereka pun bertengkar. Maka yang menyembah berkata kepada yang disembah, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, sungguh kita dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah jemaah sekalian, ini pelajaran bagi kita. Semua orang kafir, orang musyrik, bahkan semua pendosa, kelak di hari kiamat bertobat, menyadari kesalahan mereka. Tapi sayangnya taubatnya sudah terlambat. Semua akan menyadari kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka di sini? Idz nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kita menyamakanmu dengan Rabb seluruh makhluk. Inilah makna syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun makna syirik kecil, ada dua definisi yang masyhur di kalangan ulama. Yang pertama adalah ma atlaqahu syar'u tasmiyatahu syirkan wa lam yablugh ila darajati syirkil akbar. Apa yang dinamakan syirik oleh syariat secara mutlak. Mutlak itu artinya tidak disebut syirik besar, tidak pula disebut syirik kecil. Itu artinya mutlak, hanya dalam bentuk umum. Maka dihukumi syirik kecil apabila dinamakan oleh syariat secara mutlak. Dan kalau kita periksa ternyata belum sampai pada tingkat syirik besar, maka itulah syirik kecil. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran dan kesyirikan. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan dia melakukan syirik besar atau syirik kecil. Berarti dinamakan syirik secara apa tadi namanya? Mutlak. Tidak disebut syirik besar atau syirik kecil. Cuma dimutlakkan, dilepaskan begitu saja. Namun kalau kita periksa, kita dalami, orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpah itu. Berarti syirik yang dimaksud di sini adalah syirik kecil. Dan artinya jemaah sekalian, kalau dia bermaksud menyamakan antara Allah dengan makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpah itu, maka menjadi syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Ada yang bahkan lebih mengagungkan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menyamakan, tapi makhluk lebih dia muliakan. Seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, pernah terjadi di Yaman. Ada seseorang yang sudah dikenal oleh masyarakat, dia suka bersumpah dengan nama para wali. Demi Syekh Fulan, demi wali Fulan. Suatu hari, dia bersumpah dengan menyebut demi Allah. Maka orang-orang nggak yakin ini sumpahnya benar atau tidak. Maka mereka menantang dia. Kalau kamu jujur, coba kamu sebut demi Syekh Fulan. Ternyata dia nggak berani. Berarti sumpahnya palsu. Jadi subhanallah, bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah, dia berani melakukannya. Tapi kalau dengan menyebut nama para wali, hanya sumpah yang benar. Berarti dia lebih mengagungkan para wali tersebut. Ini bukan lagi syirik kecil. Ini syirik besar. Jadi ini contoh, pada dasarnya ini syirik kecil, namun bisa menjadi syirik besar. Itulah sebabnya jemaah sekalian, ada definisi yang kedua, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua jalan yang menjerumuskan kepada syirik besar. Ini definisi yang kedua. Karena orang yang terjerumus dalam syirik kecil, tidak lama lagi dia akan terjerumus dalam syirik besar. Lalu apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Ada 4. Yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Maka diberlakukan padanya hukum-hukum orang yang murtad. Artinya, andai dia mati, kita tidak boleh mengkafani dia, memandikannya, mensolatkannya. Tidak boleh pula kita mengubur di kuburan kaum muslimin. Tidak pula kita masih ada hubungan hak saling mewarisi. Tidak ada. Andai orang tuanya wafat duluan, dia nggak berhak mewarisi dari orang tuanya. Sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya murtad, sehingga tidak diberlakukan padanya hukum-hukum orang yang murtad. Di antara dalil yang menunjukkan pelaku syirik besar itu kafir, murtad, adalah surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun."
Dan barang siapa beribadah kepada sesembahan yang lain di samping Allah, maksudnya biarpun dia masih menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah, padahal tidak mungkin ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Maka Allah menamakan orang yang menyembah kepada selain Allah sebagai orang-orang yang kafir. Perbedaan yang kedua, syirik besar menghapuskan amalan pelakunya. Maksudnya seluruh amalan sepanjang hidupnya. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contoh riya, seseorang yang beramal karena riya, amalannya terhapus. Andai dia punya amalan lain yang ikhlas, maka tidak terhapus. Tapi syirik besar, seluruh amalan sepanjang hidupnya terhapus. Andai dia sudah beribadah 30 tahun lamanya, setelah itu dia berbuat syirik, maka ibadah selama 30 tahun terhapus. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Ini di antara bahaya syirik yang harus kita takuti. Perbedaan yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Artinya kalau dia tidak bertobat sampai mati, dia pasti masuk neraka, kekal di dalamnya. Sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Di surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pelaku syirik besar, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan pelaku syirik kekal di neraka, wal iyadzubillah. Inilah bahaya syirik yang paling besar. Tidak ada kemungkinan masuk surga. Seburuk-buruknya seorang muslim yang masuk neraka, suatu hari dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena dia tidak berbuat syirik, sehingga dia masih disebut muslim. Islamnya tidak batal. Tapi kalau dia sudah menjadi musyrik, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Perbedaan yang keempat, syirik besar tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Sedangkan syirik kecil, maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, syirik kecil termasuk dosa yang diampuni apabila Allah menghendaki. Jadi masih ada harapan mendapatkan ampunan, biarpun dia sampai mati nggak bertobat. Pendapat yang kedua, syirik kecil pun tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati nggak bertobat. Dan pendapat yang kedua ini lebih sesuai dengan keumuman ayat. Ayat An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Coba lihat ayat ini jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ayat ini bersifat umum. Allah tidak mengatakan syirik besar atau syirik kecil. Berarti kata beliau, bisa jadi ayat ini mencakup syirik kecil juga, tidak akan terampunkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus takut penyebutan syirik kecil itu bukan artinya dosanya kecil. Bahkan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan." Aku bersumpah secara dusta dengan menyebut nama Allah itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar tapi menyebut selain nama Allah. Artinya jemaah sekalian, andai kita cuma punya dua pilihan,
sumpah palsu tapi menyebut nama Allah. Ini dosa yang sangat besar. Dosa yang tidak main-main, dosa yang sangat besar. Pilihan yang kedua, sumpahnya benar, jujur, tapi menyebut selain nama Allah. Maka yang lebih besar dosanya adalah yang kedua. Karena yang pertama dosa besar, yang kedua syirik kecil. Jadi syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Maka ayat ini memberi peringatan keras bahaya dosa syirik, baik besar maupun kecil, hendaklah kita jauhi sejauh-jauhnya. Dengan cara apa? Kita lebih semangat dalam belajar tauhid. Ayat-ayat yang mulia ini juga mengingatkan kita bahaya dosa syirik, sehingga kita bisa memetik pelajaran. Wajib kita takut terjerumus syirik. Wajib kita mewaspadai dosa syirik. Wajib juga kita menjaga keluarga kita dari dosa syirik. Lalu, apa buktinya? Kita sudah takut terhadap syirik dan sudah paham bahaya syirik. Buktinya adalah kita semangat belajar tauhid. Agar kita dapat menjaga tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Kalau kita nggak belajar, gimana caranya? Kita bisa mengenal syirik dan menjauhinya. Walhamdulillah, ini muqaddimah buku 25 Kaidah Tauhid. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, kita mulai masuk dalam pembahasan kaidah-kaidah Tauhid. Buku ini singkat, insyaallah dalam beberapa pertemuan kita akan selesaikan. Dalam sekali pertemuan bisa jadi kita bahas 3 sampai 5, bahkan bisa lebih kaidah yang terdapat dalam buku ini. Walhamdulillah, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Jika seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki Nasrani, meskipun si wanita belum berikrar masuk Nasrani, apakah batal keislaman wanita tersebut sementara dia sudah dihukumi berzina dengan suaminya? Jawabannya tidak batal. Dia masih muslimah. Namun pernikahannya tidak sah. Hendaklah dia segera berpisah. Enggak harus menunggu cerai karena mereka memang belum nikah. Sebab pernikahannya tidak sah. Segeralah dia berpisah. Nasihati agar segera bertobat. Dan kalau dibiarkan dia terus bersama suaminya itu, ya bisa jadi lama-lama dia murtad jadinya. Bergaul dengan orang kafir, lama-lama bisa terpengaruh. Jadi kewajiban kita menasihati. Bahkan andai dia sudah murtad sekalipun, kita masih punya kewajiban untuk menasihati, mengingatkan dia untuk segera kembali masuk Islam dan ajak laki-laki itu masuk Islam. Kalau dia tidak mau, nasihati dia untuk meninggalkan laki-laki tersebut dan bantu dia untuk mendapatkan laki-laki yang saleh. Ini juga harus mungkin dipikirkan supaya menjadi solusi baginya sehingga tidak kembali kepada laki-laki tersebut. Afwan, di luar tema, jika di instansi pemerintah tidak mau di offer ke daerah, terus atasannya nawarin tetap di Jakarta, tapi bayar 45 juta, apakah ini termasuk riswah yang diharamkan atau riswah yang dibolehkan? Karena dengan alasan bahwa yang bersangkutan domisilinya di Jakarta. Nah, jawabannya termasuk yang diharamkan. Karena kita memberi kepada seseorang yang bukan haknya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya kita sudah bekerja di sebuah instansi, kita berarti
seharusnya tunduk patuh dengan aturan selama aturan itu tidak menyelisih syariat. Sebab Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Kita masuk ke sebuah instansi berarti kita sepakat dengan apapun aturan di situ selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau misalkan kita dimutasi ke daerah, maka itu kan bukan sebuah maksiat. Kita tunduk dan patuh. Kalau enggak, ya sudah cari pekerjaan lain. Atau kita melakukan permohonan, tapi dengan cara yang sesuai syar'i. Kalau memang kita nggak mau dipindah, jangan dengan cara seperti itu. Kita mungkin bisa menulis surat, menyebutkan apa alasan-alasan kita. Jangan dengan cara menyogok. Menyogok, yang penyogoknya nggak berdosa, tapi yang disogok itu berdosa, hanyalah ketika dia ingin mengambil haknya dan tidak ada jalan lain. Jadi dia nggak mengambil hak orang lain. Dia hanya mengambil haknya saja. Dan tidak ada jalan lain. Contoh misalkan, hak kita mendapatkan KTP. Tapi sama pegawai dipersulit. Kita cari jalan lain dulu. Coba lapor ke atasannya supaya dia ditegur. Kalau memang sudah mentok semuanya, terpaksa membayar, maka kita nggak berdosa. Demi mendapatkan hak kita supaya dapat KTP. Tapi kalau masih ada jalan lain, nggak boleh. Yang paling berbahaya bikin SIM ya. Masalahnya, dia belum pantas bawa mobil. Tapi dengan tembak, dia dapat SIM. Akhirnya banyak terjadi kecelakaan. SIM motor juga begitu, ibu-ibu tuh. Belum tahu aturan lalu lintas. SIM kiri belok kanan. Tapi sudah punya SIM tuh. Coba, bagaimana dia dapat SIM? Nah, ini lebih parah lagi nih. Mengambil yang bukan haknya. Dengan cara menyogok. Dia belum punya hak untuk dapat SIM. Tapi dengan menyogok, dia dapat SIM. Kecuali memang dia sudah ngerti semuanya. Kelihatan ini, memang dia dipersulit untuk dapat SIM. Berarti dia cuma ingin mengambil haknya. Nggak ada jalan lain kecuali itu, maka boleh. Andai tidak ada jalan lain. Cuma jalan lain ini kita sendiri yang malas. Padahal kalau ada yang nakal, kita laporkan ke atasannya. Dia pasti takut. Kalau atasannya nggak menggubris, kita laporkan lagi ke atasannya. Terakhir kita laporkan kepada Allah. Nah, ini juga perlu saya ingatkan ya. Hal-hal seperti ini akan menjerumuskan kita dalam masalah. Mungkin suatu saat, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, dia akan cari kasus-kasus kita. Maka yang seperti ini bisa masuk dalam kasus yang mungkin memperkarakan kita. Jadi sepatutnya kita hindari. Bagaimana sikap kita jika di antara anggota keluarga ada yang suka mengolok-olok agama, mencela syariat, seperti jenggot, cadar? Apakah orang seperti itu mendapatkan hukuman dari Allah? Ini kekufuran. Kita nasihati, kita ingatkan dia. Bacakan kepadanya surat At-Taubah ayat 65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau syariatnya dan dengan Rasulnya kamu memperolok-olok? La ta'tadiru. Tidak usah kamu cari-cari alasan. Maksudnya walaupun kamu main-main, nggak serius, cuma bersenda gurau. Bagaimana lagi kalau serius? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Subhanallah, pengkafiran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan, dinasihati. Bagaimana caranya membuka hati saudara yang sudah tidak percaya sama Allah? Karena selama ini sudah sholat dan melakukan ibadah, tetapi hidupnya tetap susah, miskin dan banyak masalah. Sehingga sekarang tidak pernah sholat lagi. Kegiatannya hanya suka diam,
merenung, dan bengong, mulai sakit-sakitan. Apa yang harus dilakukan keluarga terdekatnya? Pertama, harus maksimal dalam mendakwahinya dan menjelaskan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Terutama kita ingatkan, ibadah itu, sholat itu bukan untuk kepentingan dunia. Sholat itu untuk kepentingan akhirat. Dunia itu hanya bonus. Kita sholat untuk kepentingan akhirat kita, untuk kita petik hasilnya di akhirat, bukan untuk dunia. Ini yang pertama kita ingatkan kepadanya. Apalagi kalau dia sudah sakit-sakitan. Kita ingatkan juga, jangan sampai kamu di dunia menderita, di akhirat juga menderita. Jadi, tidak apa-apalah kita menderita di dunia, tapi jangan di akhirat. Maka ini yang perlu diingatkan kepadanya, ajak dia mikir. Sudah hidup di dunia susah, jangan sampai di akhirat lebih susah lagi. Kalau nggak sholat, kalau nggak percaya kepada Allah. Na'udzubillah. Kemudian, ajak juga dia membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Dengan Rasulullah SAW saja. Bagaimana penderitaan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Dimusuhi oleh mayoritas keluarga beliau. Disebut orang gila. Dilempari dengan batu. Saat beliau sedang bersujud depan Ka'bah, dilumuri dengan kotoran. Mereka bersepakat untuk membunuh beliau. Dan beliau pun harus terusir dari kampung halaman. Menempuh perjalanan 11 hari 11 malam. Meninggalkan Makkah menuju kota Madinah. Terusir dari kampung halaman. Semua harta benda beliau nggak bisa dibawa. Beliau mulai dari nol di Madinah. Para sahabat sampai ketika itu ada yang disebut Ahlus Suffah. Artinya apa? Mereka itu orang yang nggak punya rumah, nggak punya harta, nggak punya makanan, tinggalnya di masjid. Karena bersabar mempertahankan agama. Daripada tinggal di kota Makkah, mereka tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi belajar agama. Lebih baik mereka jadi orang miskin, pindah di kota Madinah, tinggalkan semua harta benda mereka. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, orang kaya di kota Makkah. Tapi ketika beliau wafat, bahkan beliau tidak punya kain kafan. Sehingga beliau ditutup sebagian dengan kain, sebagian dengan rerumputan. Jasad beliau, saking miskinnya mereka ketika itu. Ajak dia berpikir. Banyak orang lebih menderita daripada dia, tapi mereka tetap bersabar. Kenapa? Mereka harapkan kebahagiaan di akhirat. Jadi jangan bodoh, sudah menderita di dunia, di akhirat tambah menderita. Ini kebodohan kuadrat namanya. Apakah muslim boleh menerima harta waris dari orang tua yang bukan muslim? Tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang kafir dan muslim tidak boleh saling mewarisi. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, kemudian diberikan, maka itu adalah hadiah sifatnya, maka boleh. Kalau pedagang melebihi timbangan, bukan pembeli yang minta, apakah halal? Kalau dia merelakan, itu amal soleh yang dia lakukan, tidak masalah. Tapi kalau dia nggak tahu, kemudian pembeli tahu, tapi pura-pura nggak tahu, nah ini masalah. Seperti apa contohnya orang kafir yang muslim? Apa tanda-tandanya? Maksudnya gimana? Orang kafir berarti bukan muslim. Di dunia ini, manusia itu hanya ada dua, muslim dan kafir. Nggak ada jenis yang ketiga, dia muslim sekaligus kafir. Atau dia punya dua agama, Islam misalkan, Kristen dan Islam. Itu nggak ada. Tidak ada di dunia ini manusia yang punya status selain dua ini, muslim atau kafir. Kalau dia bukan muslim, pasti kafir. Kalau dia kafir, berarti bukan muslim.
Hanya saja muslim itu ada dua tingkatan secara garis besarnya. Muslim yang baik imannya dan muslim yang lemah iman. Mungkin pertanyaannya, dia muslim lalu menjadi kafir. Itu kenapa? Karena dia melakukan dosa syirik atau dosa kekafiran. Syirik besar dan kufur besar. Jadi biarpun KTP-nya masih tertulis beragama Islam, kalau dia menyembah kepada selain Allah, maka statusnya di hadapan Allah, dia bukan lagi muslim, sudah kafir. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu menganggap anaknya selalu salah dan egois, tidak pernah mau mengerti dan hanya ingin dimengerti? Tolong beri pencerahan. Wajib kita sabar dan tetap berlemah lembut kepada orang tua dan berusaha selalu berbuat baik kepada orang tua, dan semakin banyak kita berbuat baik, mudah-mudahan itu akan membuka hati orang tua untuk menerima nasihat kita jika ada yang perlu dinasihatkan. Yang jelas, masalah-masalah seperti ini hanya sepele, kita hadapi dengan kesabaran. Kesabaran orang tua ketika memelihara kita sejak kecil, ketika kecil, itu jauh lebih dahsyat. Bagaimana mereka bersabar mengurus kita saat kita kecil. Maka kita pun bersabar saat kita sudah besar menghadapi orang tua yang banyak keluhan kita, maka kita harus hadapi dengan kesabaran. Apakah orang ini berhak terima zakat? Dia tidak punya penghasilan, kebetulan sehari-harinya dikasih saudaranya, dia tak punya tabungan sedikit, alhamdulillah cukup. Apakah dia orang yang berhak terima zakat? Kalau tidak, bagaimana yang diterima orang itu, apakah halal bagi penerima uang itu? Yang berhak menerima zakat sudah Allah tentukan di dalam Al-Quran, di antaranya fakir, miskin. Miskin itu, jamaah sekalian, kategorinya adalah orang yang punya harta ataupun punya penghasilan tapi tidak mencukupinya. Jadi, meskipun dia punya tabungan, dia punya penghasilan, tapi nggak cukup, maka hendaklah kita beri zakat untuk mencukupinya. Sedangkan fakir itu lebih parah daripada miskin, kondisinya lebih parah. Mungkin dia nggak punya harta sama sekali. Jadi, kalau kita melihat, biarpun kita lihat orang itu kuat, dia juga bekerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi, maka dia berhak menerima zakat. Ditambah lagi misalkan kalau dia punya hutang. Nah, orang yang punya hutang, biarpun kita lihat misalnya gajinya besar, tapi dia punya hutang, dengan gajinya itu belum bisa membayar hutangnya, maka dia termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Gajinya sebulan 50 juta, misalkan, tapi hutangnya 1 M. Maka dalam syariat, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Jadi, kita harus pastikan dulu orangnya. Kalau memang dia punya harta, tapi ternyata nggak mencukupi, maka dia berhak menerima zakat. Tapi kalau ternyata sudah mencukupi, berarti tidak halal zakat baginya. Andai orang sudah terlanjur memberi kepadanya, maka hendaklah dia salurkan kepada yang berhak menerimanya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.